Memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif oleh Huja Isfar Syafat dari SD Negeri 1 Lemah Habang dengan fasilitator Bapak Anggi Fitri dan pengajar praktik Ibu Aisyah. Adapun rancangan tindakan aksi nyata memuat latar belakang, tujuan, tolak ukur, lini masa tindakan, dan dukungan yang dibutuhkan. Latar belakang. Disiplin positif adalah salah satu unsur utama dalam menerapkan budaya positif. Disiplin di sini merupakan kontrol diri untuk mencapai tujuan mulia yang mengacu pada nilai mulia yang dianut oleh seseorang. Kita namakan nilai tersebut adalah nilai kebijakan universal. Di lingkungan sekolah, terkadang hukuman menjadi salah satu cara untuk memberikan efek jera kepada siswa, tetapi justru menimbulkan dampak negatif. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dari diri siswa dalam menerapkan disiplin positif dan diperlukan bantuan guru di sekolah untuk membantu siswa dalam membangun kesadaran dalam dirinya. Keyakinan kelas merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan guru untuk membangun kesadaran siswa akan pentingnya budaya positif di kelas. Tujuan aksi nyata. Adanya keyakinan kelas bertujuan untuk menumbuhkan budaya positif pada siswa tanpa adanya paksaan berupa hukuman. Budaya positif diharapkan dapat meningkatkan kesadaran siswa karena termotivasi dalam dirinya. Tolak ukur aksi nyata. Murid memiliki kesadaran sendiri dalam menerapkan budaya positif bukan karena takut akan hukuman atau ingin mendapat pujian. Terciptanya hubungan yang positif antar sesama murid serta antar murid dan guru. Lini masa tindakan yang akan dilakukan pada aksi nyata, berdiskusi dengan kepala sekolah terkait rencana penyusunan keyakinan kelas, berdiskusi dengan semua guru kelas mengenai pentingnya penyusunan keyakinan kelas dalam upaya mendisiplinkan siswa, mendesain keyakinan kelas. Agar budaya positif dapat tercipta di lingkungan sekolah membutuhkan dukungan dari banyak pihak, di antaranya dari kepala sekolah dan rekan guru yang ada di sekolah, komite sekolah dan orang tua sebagai pendamping, dan masyarakat di sekitar sekolah dan rumah siswa. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif di SDN 1 Lemah Habang. Baik teman-teman semuanya, kita mulai saja ya acara diseminasi budaya positif. Ini adalah salah satu tugas praktik baik budaya positif yang telah saya lakukan di dalam kelas dan di dalam anak-anak juga. Intinya diseminasi itu kayak berbagi pengetahuan ya, berbagi pengetahuan tentang budaya positif. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang selalu memberikan dukungan baik material maupun moral kepada saya, teman-teman sejawat yang selalu mendukung dan meluangkan waktunya dari segala kegiatan yang dilakukan baik di sekolah maupun acara dari guru penggerak sendiri. Selanjutnya di sini budaya positif. Ada yang tahu nggak budaya positif itu apa? Ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang tahu nggak budaya positif itu apa? Budaya positif. Budaya positif berarti kebiasaan ya. Budaya itu kan kebiasaan yang mendasari budaya positif berarti positif, sikap positif yang menjadi kebiasaan intinya. Jadi sikap positif yang menjadi kebiasaan. Next, Pak Vicky. Nah, di sini nanti poin-poinnya, next Pak Vicky. Poin-poinnya akan dijelaskan tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, kebetulan saya dan anak-anak sudah pernah melaksanakan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Jadi maksudnya di sini itu berbagi gimana sih caranya membuat keyakinan kelas, gimana sih
menghadapi anak-anak yang zaman sekarang, kalau dikerasi malah keras, kalau dilembekin malah melunjak gitu ya Bu ya. Nanti di sini kita akan kupas gimana caranya dan kita sama-sama belajar, karena saya pun baru menerapkan di tahun ini. Jadi nanti kita bareng-bareng untuk belajar mencari solusi anak-anak yang luar biasa. Selanjutnya boleh di next topik, disiplin positif. Nah, disiplin next. Nah, disiplin positif. Apa sih itu disiplin? Ibu-ibu tahu disiplin? Apa sih yang ada di benak ibu ketika ditanya apa sih disiplin itu? Mengikuti aturan. Terus apa lagi? Tertib. Terus ada lagi? Mengikuti aturan, tertib. Terus apa lagi? Patuh ya. Nah, biasanya kalau disiplin itu tentang kepatuhan gitu ya. Nah, benar seperti itu di kalangan kita, dan termasuk saya juga awalnya menganggap disiplin itu adalah patuh, peraturan gitu ya. Tapi ternyata disiplin positif itu adalah disiplin itu adalah sebuah artinya ya Bu, disiplin itu artinya sebenarnya adalah belajar, atau bisa juga arti dari disiplin itu adalah murid atau pengikut. Jadi disiplin itu bukan tentang hukuman ya. Biasanya kan kita tuh kalau disiplin nggak disiplin dihukum gitu ya. Nah, sebenarnya disiplin itu tidak ada hubungannya dengan hukuman, tapi disiplin itu justru belajar ya. Artinya belajar, atau bisa juga ada yang mengartikan murid atau pengikut. Nah, gimana sih caranya biar anak-anak itu sesuai disiplin, sesuai dengan pengertian yang sesungguhnya? Tepat sekali di sini bahwa untuk menjadi seorang murid, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana kita mau termotivasi kalau anak-anak misalnya atau kita sendiri tidak tahu ini untuk apa, gitu kan ya. Jadi untuk tahu atau untuk anak-anak itu termotivasi, anak-anak harus tahu dulu. Misalnya anak harus disiplin, anak harus tahu dulu disiplin itu seperti apa, bagaimana. Makanya guru harus mencontohkan terlebih dahulu. Jadi sehingga motivasi intrinsiknya itu akan keluar. Jadi motivasinya itu dari dalam diri, bukan dari luar. Misalnya karena pengen dihukum, karena takut dihukum misalnya sama bu guru, atau takut nantinya disuruh lari. Nah, jadi sehingga disiplinnya, anak-anak itu melakukan disiplin gara-gara orang lain, sehingga apa? Nanti akan mengulang lagi ketidakdisiplinan. Jadi bisa dikatakan disiplin itu bukan hukuman ya Bapak Ibu. Disiplin itu adalah belajar untuk mengetahui apa sih yang dia lakukan untuk apa, sehingga motivasinya itu dari dalam dirinya. Kemudian untuk menunjang kedisiplinan atau sifat disiplin itu kita harus bersama dengan nilai-nilai kebijakan. Nah, nilai kebijakan itu apa? Nilai kebijakan itu adalah nilai-nilai kebaikan yang disepakati bersama, atau bisa juga dengan adanya nilai-nilai kebaikan itu, nilai kebaikan akan menjadi fondasi perilaku si anak. Untuk biasanya di sini di Merdeka Belajar itu kan sering banget ya kita mendengar dengan profil pelajar Pancasila. Ya, karena di situ di profil Pancasila itu mengandung 6 karakter utama. Jadi anak itu diharapkan memiliki profil pelajar Pancasila, ke-6 profil tersebut. Motivasi perilaku manusia. Jadi kadang bukan cuma anak saja, kita juga melakukan sesuatu kadang karena takut dihukum, atau karena nanti dimarahin,
kita juga sama, kadang melakukan sesuatu itu karena adanya hukuman, takut dihukum atau pengen dipuji. Ya, jadi karena takut dihukum atau pengen dipuji. Nah, sebenarnya kalau misalkan hukuman, coba ibu-ibu, bapak-bapak, kita ingat-ingat, kira-kira kalau takut dihukum itu karena diri sendiri atau karena orang lain? Karena orang lain ya. Jadi kalau misalkan hukuman itu biasanya takut dihukum sama bapak Vicky misalnya, atau takut dihukum sama ibu Iis misalnya. Nah, itu kan berarti dari luar, ya, dari luar dirinya, termasuk dengan penghargaan juga. Anak itu atau kita misalnya pengen dipuji oleh kepala sekolah karena rajin misalnya, atau kita berangkatnya pagi-pagi biar tidak kena marah oleh bapak atau oleh guru yang lain misalnya. Nah, itu kan sebuah motivasinya itu dari luar individunya tersebut. Tetapi kalau misalnya menggunakan restitusi itu adalah ada kata-kata, mungkin ibu bapak baru mendengar, saya juga baru mendengar kata restitusi. Restitusi itu artinya orang yang memiliki motivasi dari dalam diri, ya. Jadi karena kesadarannya. Jadi bukan karena dihukum oleh orang lain atau nantinya dicemburutin oleh orang lain, juga bukan karena pengen dihargain atau dipuji. Jadi restitusi di sini adalah sebuah penemuan yang baru digaungkan, bahwa restitusi itu adalah motivasi dari dalam diri. Jadi termasuk ke dalam motivasi internal. Selanjutnya Pak Vicky. Nah, jadi dari yang tadi, dari hukuman, penghargaan, dan restitusi, kita bisa mengelompokkan bahwa teori motivasi itu dibagi menjadi dua. Teori motivasi eksternal itu berarti dari luar. Selanjutnya motivasi internal itu dari diri, dari dalam diri. Nah, motivasi eksternal itu biasanya motivasinya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bisa juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi dia melakukan sesuatu itu karena orang lain, bukan karena dirinya sendiri. Selanjutnya motivasi internal. Nah, motivasi internal itu dari dalam diri masing-masing individu maupun dari guru ataupun siswa sendiri. Selanjutnya, nah, dari teori motivasi ini kita akan mengupas tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, biasanya kalau anak melakukan kesalahan itu diberi hukuman, diberi konsekuensi, atau justru direstitusi? Kira-kira diberi hukuman. Ya, selama ini kita memberi hukuman. Sebenarnya hukuman itu sudah jarang sih Bu ya dilakukan oleh guru-guru zaman sekarang, tapi mungkin masih ada, tapi jarang sekali. Mungkin guru itu lebih menggunakan konsekuensi, ya. Tapi katanya Bu, konsekuensi itu dan hukuman itu belum tepat dilakukan untuk anak. Jadi lebih baik menggunakan restitusi. Gimana sih, apa sih bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nah, ini beda. Kesimpulannya bahwa kita sebelum melakukan intinya adalah bahwa kita berekspektasi kepada anak itu jangan hanya berekspektasinya saja, tapi lakukanlah contoh atau menjadilah tauladan terlebih dahulu. Dengan cara apa? Kita nggak bisa ya Bu langsung saja menjadi orang yang baik, tapi kita bisa berproses dengan cara apa? Bersama anak-anak, karena kita juga sama manusia
dia sudah melakukan atau terlibat, bahasa lainnya anak itu sudah terlibat melakukan kesepakatan kelasnya. Jadi anak juga tahu karena itu berasal dari dalam diri anak dan juga dalam diri guru. Terus bukan cuma anak saja Bu yang harus menyepakati atau meyakini, tapi gurunya juga sama. Misalnya anak datang tepat waktu, berarti guru juga datang tepat waktu. Cukup sekian, terima kasih waktunya Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan. Semoga praktik baik ini bisa juga diterapkan oleh Bapak Ibu yang lain di sekolah. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh nanti kita diskusi di kesempatan yang lain, atau nanti misalnya kita di waktu senggang kita juga bisa berdiskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya hukuman konsekuen dan restitusi. Apa sih hukuman itu? Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kayak misalnya saya menemukan anak yang telat, terus saya hukum keliling lapangan. Kan tiba-tiba ya Bu. Hanya anak atau murid itu tidak tahu dia pengen dihukum atau dia akan diberi hukuman seperti apa. Nah, itu disebut hukuman. Jadi hukuman itu sifatnya tidak terencana dan murid tidak tahu. Biasanya hukuman itu hanya satu arah, oleh gurunya saja, ya, oleh gurunya, dan biasanya hukuman itu diberikannya berupa fisik. Walaupun ada juga yang dihukumnya menulis, tapi menulis juga kan berupa fisik ya Bu, menggerakkan tangannya untuk menulis. Jadi hukuman itu bedanya, hukuman itu tidak terencana, sedangkan konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati atau sudah dibahas dan disetujui oleh guru dan murid. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui. Nah, konsekuensi mungkin saya juga sama bisa sering sudah melakukannya konsekuensi dan hukuman, tetapi restitusi itu baru beberapa kali ini saya terapkan karena baru tahu ya. Mudah-mudahan ibu bapak juga setelah ini akan menerapkan restitusi kepada anak. Nah, restitusi itu adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ciri-cirinya restitusi itu bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Terus bisa juga, jadi karena restitusi itu bisa memperbaiki hubungan kita dengan anak. Karena kenapa? Kadang kalau anak dihukum itu anak jadi kesal kepada gurunya, bilang galak lah, bilang gurunya itu misalnya cerewet lah, gara-gara dihukum. Tapi kalau direstitusi itu akan memperbaiki hubungan. Jadi di sana nanti kita bisa sebagai manajer, bisa juga sebagai teman. Memperbaiki hubungan, kemudian ada tawaran bukan paksaan. Jadi nanti di sini di dalam restitusi kita menanyakan kepada anak apa kesalahannya. Jadi dia sadar sendiri apa kesalahannya dan mereka harus bagaimana kalau melakukan kesalahan tersebut. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, yaitu sadar. Jadi anak ditanya, kamu tadi melakukan apa misalnya. Dia sadar diri, oh iya saya melakukan ini. Kemudian kalau melakukan itu sudah benar atau tidak. Kalau belum kan anak bisa menjawab ya, belum misalnya. Terus bagaimana selanjutnya, apa yang harus dilakukan. Kalau misalkan dia merasa salah dan apa yang harus dilakukan. Jadi guru menawarkan apa yang seharusnya dia lakukan karena dia sudah sadar diri. Kemudian fokus pada solusi Bu, bukan fokus pada pencapaian pada saat itunya saja. Misalnya kita hanya, kalau hukuman itu biasanya kita hanya
Jadi nanti solusinya seperti apa. Selanjutnya, nah sekarang ada keyakinan kelas. Saya yakin sekali Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas bersama dengan anak-anak. Kira-kira di sini yang belum membuat keyakinan kelas ada tidak? Dari kelas 1 sampai kelas 6? Sudah? Ibu Fatimah sudah membuat, Ibu Dinda sudah, Ibu Yesi juga sudah. Kira-kira ada yang belum membuat keyakinan kelas? Pak Vicky belum ya? Tapi Pak Vicky itu kan guru olahraga. Itu Bapak bisa membuat keyakinan kelas dengan anak-anaknya. Jadi bukan hanya guru kelas saja, tapi misalnya guru olahraga atau guru agama punya kesepakatan sendiri misalnya. Nah itu juga bisa dan boleh ditempel ya Bapak Ibu, boleh ditempel di kelas. Jadi Pak Vicky juga boleh memiliki kelas yang ada di sekolah ini. Selanjutnya gimana caranya ya keyakinan kelas dibuat? Biasanya Bu Fatimah bikinnya gimana Bu? Boleh maju Bu. Bu Yesi dulu aja. Bu Yesi nggak kupas. Nanti kita kupas aja Bu Yesi. Bu Yesi bikinnya gimana? Bu Fatimah bikinnya gimana? Kita diskusi saja. Biasanya kalau di kelas 4 itu saya suka bukan melihat ya, sering dari pengalaman tahun kemarin itu apa yang dilakukan siswa-siswanya, apa yang salah dilakukan siswa-siswanya, terus saya di ulang untuk dipilih apakah itu akan masuk ke keyakinan kelas atau tidak. Nah setelah keyakinan dibuat dengan beberapa poin, maka poin itu nantinya akan disetujui atau tidak oleh siswanya dulu. Kita tanya siswanya dulu ya, setuju tidak untuk poin saya, poin A, poin B, setuju tidak. Nah setelah poin A, poin B disetujui, maka guru juga atau saya juga akan menyetujuinya dengan adanya konsekuensi ya. Kalau mereka melanggar berarti mereka akan mendapatkan konsekuensinya dari apa yang mereka lakukan. Mungkin seperti itu sempat. Terima kasih Bu Yesi. Benar ya Bu Yesi, tapi nanti Bu Yesi kita bareng-bareng kalau misalkan ada yang kurang boleh ditambahkan. Tapi cukup sudah masuk ke arah keyakinan kelas. Ibu Fatimah, bagaimana kelas 5 membuat keyakinan kelas? Intinya sama ya. Intinya anak-anak itu mencari peraturan, maksudnya peraturan atau yang dia tidak sukai gitu ya, yang dia tidak sukai kemudian disepakati gitu ya Bu ya. Nah di sini sebenarnya intinya sudah masuk ke situ, hanya saja belum diyakini ya, belum diyakini. Nah nanti yang sudah atau yang belum, kita lihat di sini gimana cara membuat keyakinan kelas. Nah sebenarnya Ibu Bapak, keyakinan kelas itu berawal dari peraturan sekolah atau peraturan kelas. Bisa peraturan sekolah atau peraturan kelas yang kira-kira kalau kita melakukan itu ada orang yang ada orang yang merasa dirugikan ya. Jadi sebenarnya peraturan sekolah dan kelas itu juga melihatnya itu dari apa yang anak-anak butuhkan, apa yang anak-anak tidak sukai, dan perilaku yang ketika dilakukan ada orang lain yang merasa dirugikan. Jadi awalnya itu adalah peraturan kelas atau sekolah, kemudian disepakati dan diyakini oleh anak-anak. Nah, tapi gimana caranya? Caranya adalah yang pertama itu nanti Ibu Bapak bisa bersama anak-anak mencari apa yang anak-anak suka, apa yang anak-anak tidak sukai. Contohnya, misalnya saya tidak suka Bu kalau diledek, ya. Berarti nanti anak-anak bisa menuliskan tidak boleh meledek orang tua misalnya ya, atau tidak boleh meledek nama dengan nama yang tidak baik. Nah itu adalah salah satu anak-anak nanti disuruh menuliskan peraturan kelas yang sudah ada juga boleh. Misalnya dahulu kan
bisa melihat dari peraturan kelas yang sudah ada. Tetapi kelas 4, 5, 6 itu bisa menggunakan apa yang dia tidak sukai. Kan kadang kalau anak kelas 1 sampai kelas 3 kan nggak tahu ya pelanggar lowong itu ya Bu. Kalau ditanya misalnya apa yang ini, tapi bukan berarti anak yang lain bisa ini hanya solusi saja. Tapi bisa juga misalnya kelas 3, kelas 1, 2, 3 menggunakan cara seperti ini juga. Nah, yang pertama anak-anak menuliskan peraturan kelas yang berasal dari yang mereka sukai dan tidak sukai. Kemudian dari peraturan kelas ini akan diubah menjadi kalimat positif. Jadi yang tidak boleh membuang sampah sembarangan, nah itunya diganti menjadi kalimat positif. Nanti setelah ini akan dicontohkan kalimatnya. Kemudian kalimat positif itu diubah lagi menjadi nilai kebajikan. Setelah itu barulah membuat keyakinan kelas. Next, Pak Putih. Nah, di sini ya Ibu-ibu, contohnya ada peraturan kelas, misalnya anak-anak sudah buat nih peraturan kelas. Peraturan kelasnya tidak boleh terlambat, tidak boleh keluar kelas atau sekolah tanpa izin, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh ribut di kelas, dan tidak boleh meledek nama orang tua. Ini contoh kecil saja, bisa jadi lebih banyak dari ini ya. Nah, ini contohnya anak-anak membuat peraturan kelasnya seperti ini. Baru tadi peraturan kelas itu kita buat kesepakatan kelas dengan menggunakan kalimat positif. Bedanya apa? Bedanya mungkin Bapak Ibu juga pernah membaca atau melihat postingan di TikTok atau di IG ya. Kalau misalkan anak diberi kata tidak, jangan, itu malah penasaran, malah melakukan. Makanya kalimat negatif ini sebaiknya jangan digunakan. Walaupun saya juga sama, masih ya Bu, karena kita sedang proses perubahan, jadi masih melakukan gitu ya. Tapi ketika sadar kita buru-buru untuk mengganti kata itu. Nah, jadi dari peraturan kelas yang kalimat negatif itu diubah menjadi kalimat positif. Misalnya tidak boleh terlambat, berarti diganti dengan kata datang tepat waktu. Tidak boleh keluar kelas atau sekolah tanpa izin, berarti kesepakatan diganti kalimat positifnya itu bisa dengan meminta izin ketika keluar kelas atau sekolah. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, kalimat positifnya membuang sampah pada tempat sampah atau pada tong sampah. Tidak boleh ribut di kelas, kalimat positifnya menciptakan kerukunan di kelas. Tidak boleh meledek nama orang tua, kalimat positifnya memanggil nama teman dengan sopan. Kira-kira ada lagi nggak Bu? Mau satu contohkan lagi? Mau saya contohkan lagi? Kira-kira dari kelima peraturan kelas ini yang belum disebutkan apa ya Bu di kelas? Tidak boleh main bola di dalam kelas. Iya, tidak boleh bermain bola di dalam kelas. Contohnya tidak boleh bermain bola di dalam kelas. Kira-kira kalimat positifnya apa ya? Tidak bola juga lebih baik bermain bola di lapangan. Apa Bu? Lebih baik bermain bola di tempatnya, yaitu di lapangan sekolah. Betul. Nah, Ibu Eva sudah bisa tuh membuat kalimat positif ya. Jadi tadi kalimat negatif diubah menjadi kalimat positif. Kira-kira apa lagi Bu? Nah, tidak boleh tidak boleh bermain bola di lapangan. Kira-kira ada lagi Bu Dinda yang belum disebutkan? Dilarang berbicara kasar. Dilarang juga kalimat negatif ya Bu, masih karena ada kata larangan. Kira-kira dilarang berkata kasar, apa ya kata-kata positifnya? Itu sama dengan itu memanggil dengan kata-kata yang sopan. Oke, betul. Bisa juga ya. Berarti apa? Bahkan Memanggil dengan berbicara. betul. Berbicara dengan sopan ya Bu. Baik Ibu-ibu sudah mengerti mengubah dari kalimat negatif ke kalimat positif. Selanjutnya Bu, untuk memudahkan kita
nilai kebajikannya diidentifikasi. Kemudian meminta izin ketika keluar kelas atau sekolah. Itu kira-kira benar nggak bakal tanggung jawab nilai kebajikannya? Atau ada yang lain di dalam meminta izin ketika keluar kelas atau sekolah, nilai kebajikannya ada yang lain selain tanggung jawab? Bisa jujur, bisa masuk nggak ya? Sopan, ya betul, sopan juga bisa masuk. Jadi Bu, sebenarnya nilai kebajikannya itu bukan cuma satu. Misalnya meminta izin ketika keluar kelas atau sekolah itu ada tanggung jawabnya, ada sopannya, ada menghargai orang lainnya karena menghargai adanya guru. Dia menghargai bahwa guru itu ada. Kemudian membuang sampah pada tempat sampah itu termasuk kebersihan. Terus menciptakan kerukunan di kelas itu masuknya ke kerukunan. Dan yang terakhir di sini contohannya memanggil nama teman dengan sopan itu menghargai orang lain. Contohnya tadi bermain bola di lapangan. Kalau bermain bola di lapangan kira-kira nilai kebajikannya apa ya? Disiplin, betul, bisa. Terus apa lagi Bu selain disiplin? Tanggung jawab juga bisa. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan dulu? Dari mengubah kalimat dari negatif ke positif kemudian mengubahnya ke nilai kebajikan, ada yang mau ditanyakan? Oh iya, karena sudah pada mengerti ya, sudah jelas ya. Selanjutnya Pak Fikir. Nah ini Bu contoh keyakinan kelas. Jadi kemarin sebenarnya ini bukan paten ya Bu. Ini bukan contoh yang harus seperti ini. Tidak. Itu bagaimana guru dan anaknya menyepakatinya seperti apa. Ini hanya contoh saja. Contohnya biar anak-anak itu jelas, kita beri ini dulu, beri nilai kebajikan yang harus dilakukan sama anak atau dimiliki sama anak dulu. Misalnya tadi kan ada disiplin, bertanggung jawab, kebersihan, kerukunan, dan menghargai. Jadi ini lebih di bold biar anak-anak mengingatnya lebih mudah. Kemudian di bawahnya, ini contoh kelas 6 ya, di bawahnya itu diberi kata siswa dan guru kelas 6 meyakini bahwa sangat penting untuk saling menghargai dan menyayangi di dalam kelas dan sekolah. Nah jadi diberi kata meyakini, dan sebenarnya ini kata copy paste ya. Jadi semuanya sama katanya, mirip-mirip, hanya diganti dengan nilai kebajikannya saja. Misalnya Bu, kalau misalkan ini digunakan untuk kelas 3, bingung anak kelas 3-nya. Nah boleh kalau misalkan anak kelas rendah bisa lebih terperinci lagi. Contohnya kayak tadi, yang tadi kesepakatan kelas yang dari kalimat positif itu bisa dijadikan ke dalam keyakinan kelas. Jadi kalau misalkan anak-anaknya takutnya bingung Bu kalau kayak gini, nah boleh menggunakan kesepakatan kelas yang tadi dibuat, yang awalnya peraturan kelas menjadi kesepakatan kelas. Jadi untuk kelas rendah itu bisa menggunakan kalimat positif yang tadi. Tapi kalau misalkan kelas tinggi itu bisa lebih terperinci lagi. Selanjutnya ini ada contoh penerapan keyakinan kelas di kelas 6. Maklumi saja karena suara saya memang seperti itu ya Bu, kalau cempreng-cempreng gimana. Jadi di sini guru membantu siswa membuat keyakinan kelas diawali. Jadi di sini saya itu membuat keyakinan kelasnya diawali dari menuliskan, anak-anak menuliskan ini apa yang dia tidak sukai di dalam kelas, ya, apa yang dia tidak disukai di dalam kelas. Misalnya anak-anak nggak kedengeran ya Bu. Bisa dipercepat.
kalau saya caranya pakai sticky note. Anak-anak dibagikan sticky note untuk menulis apa yang dia tidak sukai, kemudian ditempelkan. Caranya bisa dengan seperti ini biar anak-anak bergerak juga, Bu. Setelah itu baru setelah ditempelkan, anak-anak dibantu oleh guru mengubah dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Dan saya cukup takjub juga ternyata anak-anak bisa melakukan itu. Ketika saya memberikan contoh, kemudian anak-anak suruh membuat kalimat positif dan ternyata mereka sudah bisa membuat kalimat positif. Selanjutnya Pak Fikri. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Jadi setelah kita membuat keyakinan kelas, gimana caranya agar kita bisa tahu kebutuhan-kebutuhan anak, ya kita harus tahu dulu kebutuhan dasar manusia. Nah, sama, anak juga manusia, hanya mereka adalah manusia kecil, ya. Kita sudah bentuknya tinggi dan besar saja, ya. Cuma bedanya anak-anak dengan kita itu adalah anak-anak lebih kecil aja dari kita, ya. Pengalamannya kurang saja. Sebenarnya anak-anak juga sama manusia. Jadi kita dan anak-anak itu sama, punya kebutuhan dasar sama. Kita juga bertahan hidup, ya Bu. Kita juga butuh bertahan hidup. Kita butuh makan, kita butuh rumah, kita butuh kesehatan. Anak-anak juga sama. Anak-anak rumahnya kalau di rumah ya rumah bersama orang tua, kalau di sekolah ya jelas rumahnya adalah sekolah. Jadi sebenarnya anak juga butuh bertahan hidup di sekolah. Selanjutnya, anak-anak dan kita itu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin kalau orang dewasa kasih sayangnya ya dengan pasangannya. Tapi anak-anak itu, atau bisa juga kita saja, kalau ada guru yang nyuekin, itu kayak saya salah apa sih gitu ya. Jadi kayak ada yang kurang. Jadi kebutuhannya itu serasa tidak terpenuhi. Jadi kita atau anak-anak juga sama, butuh kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya apa? Contohnya biasanya meliputi rasa disayangi atau diterima. Kayak misalnya anak-anak bertanya sesuatu kepada kita terus kita nyuekin. Nah itu juga kadang kan bisa saja kita nggak tahu aja Bu. Kalau misalkan rasa cuek kita itu bisa menyakiti hati mereka, terus bisa teringat terus sampai dewasa. Kayak kita juga waktu dulu punya ya Bu, Bapak. Misalnya kita dulu itu ada guru yang mukul kita, pasti kita teringat sampai sekarang. Ada juga misalnya guru yang saya ikut lomba, tapi ibu gurunya lebih milih si A misalnya. Nah itu juga masih teringat sampai dewasa. Nah itu makanya kita harus memperhatikan kebutuhan dasar manusia, karena kalau tidak terpenuhi bisa menjadi ingatan negatif yang akan dibawa sampai tua. Ya, selanjutnya penguasaan. Ya sama ya, kita juga punya sifat penguasaan. Mungkin ibu-ibu menguasai bapak-bapak di rumah, ya. Atau misalnya perempuan-perempuan lebih menguasai pasangannya gitu ya. Nah, anak-anak juga sama. Kadang dia pengen punya rasa menguasai ke teman-teman yang lainnya. Kayak misalnya ada si A, dia kayak apa ya? Dia kayak pengen jadi pemimpin, atau misalnya dia ingin menguasai kelompok A atau kelompok B. Misalnya ada yang tidak boleh berteman dengan yang lainnya. Nah itu juga karena memang mereka punya kebutuhan dasar menguasai atau penguasaan. Selanjutnya kadang juga kan ada anak yang berprestasi, atau misalnya saya berprestasi loh Bu, saya mau diakui. Misalnya saya pengen dipanggil namanya, kok itu aja sih Bu yang dipanggil misalnya. Itu juga bisa Bu menyebabkan kecemburuan. Kenapa?
Jadi dia punya kebutuhan rasa untuk bebas. Hanya kita sebagai guru boleh memberikan kebebasan, tetapi kita mengarahkan atau memantau. Jadi ada pantauan dan ada arahannya. Selanjutnya, anak-anak pun sama mempunyai kebutuhan dasar kesenangan. Makanya di sekolah dasar atau di TK itu anak-anak banyak diselingi dengan permainan, pembelajarannya. Dan Bapak kepala sekolah, saya melihat guru-guru di sini juga sudah mulai sudah mulai mengikuti teknologi. Pembelajarannya juga saya lihat sudah, saya perhatikan ya, bukan lihat, saya perhatikan sudah mulai melibatkan anak. Jadi anak itu aktivitasnya itu banyak melibatkan anak. Jadi bukan cuma guru yang menerangkan saja. Jadi ibu misalnya anaknya di sekolah itu diterangkan saja sama guru, itu harusnya diperbaiki gitu. Jadi jangan monoton guru saja yang menerangkan, tapi libatkan anak ke dalam pembelajaran agar anak ingat dia sudah melakukan itu. Jadi kalau anak itu kalau sudah melakukan sesuatu, kadang dia ingatannya akan lebih tajam dibandingkan hanya membaca atau mendengarkan orang lain. Selanjutnya, Pak Vicky, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ya Bu. Nah, 5 posisi kontrol ini teorinya dicadangkan oleh William Glasser. Nah, William Glasser dosen. Nah, jadi William Glasser dosen ini berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Yang pertama, penghukum. Bapak Ibu pernah menghukum? Pernah ya? Dari mulai guru yang sudah senior ataupun guru junior juga sama, mungkin pernah merasakan menjadi guru yang penghukum, juga pernah juga membuat merasa bersalah ya. Dan kita juga pernah nggak menjadi teman untuk anak-anak? Pernah juga pemantau? Pernah? Manajer pernah nggak Bu kira-kira? Pernah menjadi manajer? Bu. Jadi biasanya nih Bu, dari kelima posisi kontrol ini, biasa yang Ibu digunakan kira-kira apa? Kira-kira yang digunakan selama ini banyaknya dari kelima ini menjadi posisi kontrol apa Bu? Pemantau. Bu Yesi? Pemantau. Bu Fatimah pernah melakukan apa? Teman. Bu Dinda? Teman. Bu Eva pernah melakukan menjadi posisi kontrol apa Bu Eva? Pemantau dan teman. Pemantau dan teman. Ibu Dede? Teman. Ibu Sari apa Bu Sari? Penghukum. Ibu Sari penghukum. Ibu teman juga. Jadi kadang kita memang pernah ada di posisi atau memilih posisi penghukum karena di anak tuh bandel banget gani misalnya ya. Jadi udahlah dihukum aja gitu ya Bu. Kemudian pernah juga jadi teman, biar dekat gitu ya, biar dekat. Jadi anak saya posisikan jadi teman mereka aja. Nah, ada juga yang memantau, hanya memantau saja juga ada. Dan juga manajer. Nah, di sini saya jujur saja Bu, kalau saya itu selama mengajar itu pernah menghukum, membuat merasa bersalah, teman. Jadi kebanyakannya saya membuat merasa bersalah dan teman. Jadi jarang sekali menjadi manajer. Tapi katanya Bu, manajer itu adalah posisi kontrol yang paling ideal yang dilakukan, karena di dalam posisi kontrol manajer itu kita bisa menjadi teman, kita juga menjadi pemantau. Jadi di dalam manajer ini kita bisa menjadi teman dan menjadi pemantau, tapi tetap kita menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi ini nih Bu, menghindari dari anak menganggap kita teman jadi tidak ada hormatnya misalnya. Nah, itu untuk menghindari itu. Atau misalnya kita terlalu galak jadi anak takut, itu juga untuk menghindari
sudah dihilangkan, dihapus ya, biar nanti anak lebih masuk lagi pembelajarannya. Selanjutnya, ibu bapak saya sudah mengkopikan yang tadi sudah dibagikan, itu adalah 5 posisi kontrol. Jadi bapak ibu bisa melihat perbedaannya apa sih, penghukum itu apa, membuat merasa bersalah itu apa, teman itu apa, pemantau itu apa, dan manajer itu apa. Next Pak Vicky. Nah di sini saya juga sudah memasukkan di sini ibu. Jadi kita kupas satu-satu dulu identitas gagal. Jadi ternyata posisi penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu adalah menjadi anak-anak. Maksudnya identitas gagal itu ini untuk anak-anak ya. Anak-anak jadi merasa down, merasa putus asa, atau merasa membenci orang yang menghukum atau yang membuat mereka merasa bersalahnya. Nah di sini guru berbuat apa biasanya? Guru dalam menghukum itu, guru menghardik, menunjuk biasanya juga, atau menyakiti atau menyindir, itu juga sebagai penghukum. Selanjutnya, membuat orang merasa bersalah biasanya ceramah ya, sok jadi mama dede ya, tiba-tiba jadi mama dede aja ya. Nah itu biasanya sebenarnya kita tidak sadari bahwa kita itu mengambil posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah. Biasanya gurunya berkatanya itu adalah kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak, atau bisa kamu gak kasihan ya sama ibu, nanti ibu dimarahin loh sama orang tua kamu. Nah itu sebenarnya adalah membuat orang merasa bersalah. Kemudian kalau menghukum ya biasanya ada kata tidak, kamu tidak melakukan, saya akan gitu ya bu misalnya, atau biasanya kalimatnya kalimat negatif menggunakannya. Selanjutnya hasilnya anak akan memberontak atau mendendam atau menyalahkan orang lain. Gara-gara itu bu, karena dia takut dihukum, jadi menunjuk orang lain misalnya, kamu kenapa tidak membuang sampah pada tempatnya misalnya. Itu bu, gara-gara itu. Jadi anak menunjuk orang lain karena mereka tidak nyaman, takut dihukum oleh gurunya. Selanjutnya, membuat orang merasa bersalah itu kadang bohong bu jadinya, atau mengelak, beralasan. Karena kita awalnya membuat mereka bersalah dulu, kamu gak kasihan ya sama ibu, nanti ibu dimarahin misalnya sama kepala sekolah. Nah gara-gara itu jadi mereka kan merasa bersalah, terus jadi menyembunyikan. Akhirnya enggak bu, saya nggak melakukan itu. Nah itu jadi hasilnya itu anak akan menyangkal, berbohong atau menyembunyikan. Selanjutnya di sini dikatakan identitas berhasil atau sukses ketika guru dapat memposisikan dirinya menjadi teman, pemantau, atau manajer. Tetapi di dalam ketiga ini tetap bu masih ada yang lebih baik. Jadi dari ketiga ini, teman, pemantau, dan manajer, itu lebih baiknya kita sebagai manajer. Teman, saya juga bahkan saya dari awal mengajar itu memposisikan saya sebagai teman. Tapi di situ juga saya pernah mungkin bukan cuma saya saja, tapi ibu-ibu yang lain juga sama mungkin pernah berpikir, kok jadinya kalau saya memposisikan teman, kok anak-anak tidak sopan, kok anak-anak tidak ini, kok anak-anak tidak itu. Jadi akhirnya anak-anak menunjang misalnya. Mungkin bapak ibu juga pernah muhasabah diri atau berpikir sendirian misalnya, memikirkan perilaku-perilaku anak, karena katanya menjadi teman itu misalnya anak akan nurut ke kita, tapi kok jadi hasilnya nggak sopan ya, kan kadang seperti itu ya bu. Nah itu memang teman itu adalah kontrol positif, tapi belum tepat karena masih ada sesuatu yang harus diluruskan. Biasanya gurunya berkatanya itu lakukan untuk bapak ibu, atau ya sudah nanti bapak ibu bantu benerin, jadi kayak lebih memudahkan. Biasanya itu kontrolnya teman, atau biasanya ayolah kamu kok gitu, berubahlah misalnya. Nah itu juga sebenarnya masih posisi kontrol menjadi teman. Kemudian pemantau.
Pemantau biasanya mungkin tentang peraturan, tentang kesepakatan. Jadi biasanya guru yang mengambil posisi kontrol pemantau itu gurunya mungkin peraturan atau mengingat-ingat berapa kali sudah melakukan kesalahan. Nah, itu biasanya guru memilih posisi pemantau. Kemudian, nah di sini Bu ada posisi kontrol manajer. Jadi manajer itu berasal dari dalam diri kita. Untuk apa sih? Sebenarnya manajer itu bukan hanya untuk anak saja untuk lebih baik, tapi ke dalam diri guru juga. Kadang saya juga Bu kalau habis marahin anak itu merasa bersalah. Ingat terus, aduh tadi gimana ya, nanti berangkat sekolah nggak ya atau apa. Kan kadang kita jadi nggak tenang juga kalau kita habis menghukum anak atau membuat anak merasa bersalah gitu ya. Nah, sebenarnya manajer ini bisa ada dua arah, gurunya tenang, siswanya juga jadi terarah, jadi sesuai dengan harapan atau sesuai dengan nilai kebajikan yang diinginkan. Jadi di sini ketika kita menjadi manajer, kita itu nanya dulu kenapa kamu seperti itu. Jadi kita jangan langsung menuduh. Tadi ibu lihat gini, kamu ini misalnya ya. Nah itu jadi jangan langsung seperti itu, tapi kita tanya dulu, kita identifikasi dulu kenapa, alasannya apa sih kok kamu bisa melakukan seperti itu. Tapi dengan pendekatan teman. Jadi kita bisa menjadi teman, tapi tetap punya wibawa. Kita punya wibawa. Jadi kita tanyakan dulu Bu, tanyakan dulu apa alasannya, kenapa kamu seperti itu. Kalau bisa juga jangan di tempat umum. Jangan di tempat umum, anaknya dipanggil saja, atau misalnya kalau di kelas anaknya dibawa ke depan kelas, atau misalnya kita yang nyamperin, atau apapun. Saya yakin ibu bapak guru lebih bisa mengambil sikap yang lebih baik lagi. Kemudian bisa juga kita menanyakan nih, setelah kita menanyakan alasannya, kita menanyakan kira-kira kamu melakukan itu benar atau salah. Jadi biar dia sadar, oh iya saya sudah salah gitu ya. Oh nanti saya tidak akan melakukan itu lagi. Nah jadi kalau kita sudah menanyakan keyakinan, kesepakatan, nanti insya Allah anak-anak akan sadar diri. Selanjutnya di sini juga hasilnya untuk menguatkan watak atau karakter anaknya. Jadi dampaknya itu bukan cuma sekilas saja, bukan cuma hal itu saja, tapi diharapkan anak-anak nantinya bisa memperbaiki dirinya di kemudian hari. Selanjutnya, nah di sini contohnya saja murid berkata ini penelitian tadi dari dosen, dampak pada murid dan kaitan dengan dunia berkualitasnya. Selanjutnya Pak Vicky. Nah terakhir Bu, segitiga restitusi. Tadi kita jadi manajer, biar bisa menjadi manajer kita harus melakukan langkah-langkah segitiga restitusi agar kita bisa jadi manajer, posisi kontrol manajer. Nah langkah-langkahnya itu ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas. Nah di sini kita yang anak tadinya salah itu kita kuatkan dulu. Kenapa ya? Kenapa kamu melakukan itu? Atau misalnya anak marah gitu ya Bu, ibu bapak bisa menenangkannya. Misalnya bisa dengan kata-kata berbuat melindungi diri itu benar, tetapi kamu misalnya jangan melakukan hal yang seperti itu. Jadi kita tuh kayak membela dulu Bu, di menstabilkan identitas itu kita kayak membela dulu anak. Jadi kita dekati anak dulu, kita berpihak dulu kepada anak, baru memvalidasi tindakan yang salah tadi. Kita tanyakan kenapa kamu melakukan itu, alasannya apa. Jadi jangan langsung kita memarahinya atau menghukumnya atau langsung konsekuensi
keyakinan. Kalau kita sudah tahu nih alasannya apa, baru kita menanyakan keyakinan kepada anak. Tadi kamu sudah melanggar keyakinan yang mana? Keyakinan apa? Misalnya disiplin atau apa? Nanti insya Allah anak bisa menjawab. Selanjutnya ada contoh dari langkah segitiga restitusi yang saya buat dengan siswa kelas 6. Selanjutnya Pak Vicky. Iya Pak, sebentar lagi. Satu lagi. Contoh penerapan segitiga restitusi di kelas 6. Jadi kita arahkan dulu anak, suruh duduk dulu, jangan sambil berdiri ya Bu. Nanti kalau misalkan kita melakukan segitiga restitusi, biarin aja Pak Vicky, biarkan saja. Nah di sini guru memvalidasi kesalahan tadi. Apa benar tadi dia terlambat itu gara-gara apa? Jadi guru menanyakan dulu. Nah setelah itu guru menanyakan keyakinan apa yang sudah dilanggar oleh anaknya. Jadi anak bisa sadar dia telah melakukan kesalahan apa dan dia harus bagaimana sikapnya. Nah seperti itu contohnya. Nah di sini next, tanggapan siswa tentang praktik segitiga restitusi. Next. Terima kasih. Sekian Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Intinya, kesimpulannya bahwa kita sebelum melakukan intinya adalah bahwa kita berekspektasi kepada anak itu jangan hanya berekspektasinya saja, tapi lakukanlah contoh atau menjadilah tauladan terlebih dahulu. Dengan cara apa? Kita nggak bisa ya Bu langsung saja menjadi orang yang baik, tapi kita bisa berproses dengan cara apa? Bersama anak-anak, karena kita juga sama manusia punya kesalahan, anak-anak juga punya kesalahan, sehingga apa yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Karena ketika kita sudah membuat keyakinan atau kesepakatan kelas, maka anak akan tahu atau sadar diri apa yang harus mereka lakukan, karena dia sudah melakukan atau terlibat. Bahasa lainnya, anak itu sudah terlibat melakukan kesepakatan kelasnya. Jadi anak juga tahu, karena itu berasal dari dalam diri anak dan juga dalam diri guru. Terus bukan cuma anak saja Bu yang harus menyepakati atau meyakini, tapi gurunya juga sama. Misalnya anak tidak boleh terlambat, berarti guru juga tidak boleh terlambat. Oh bukan tidak boleh ya, berarti anak datang tepat waktu, berarti guru juga datang tepat waktu. Cukup sekian, terima kasih waktunya Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan. Semoga praktik baik ini bisa juga diterapkan oleh Bapak Ibu yang lain di sekolah. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh nanti kita diskusi di kesempatan yang lain, atau nanti misalnya kita di waktu senggang kita juga bisa berdiskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan kegiatan penerapan budaya positif di kelas 6 SDN 1 Lemah Habang, membuat keyakinan kelas. Anak-anak, kita melanjutkan membuat keyakinan
Tidak berdoa. Selanjutnya, apa lagi? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Tambahkan lagi tidak? Tidak boleh berkata kasar. Boleh ya? Di sini nih kita nyempelin aja. Tidak boleh berkata kasar. Tidak boleh saling menuduh. Tidak boleh Saling menuduh. menuduh orang. Selanjutnya, tidak boleh telat. Datang tepat waktu. Pinter. Tidak boleh berkata kasar. Iya, pinter. Berkata dengan sopan. Pinter-pinter ya. Selanjutnya, tidak boleh mengobrol ketika berdoa. Berdoa dengan khusyuk. Pinter. Masih ingat ya, berdoa dengan khusyuk. Apa nih? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah ada tempatnya. Datang tepat waktu itu berarti nilai positifnya apa? Nilai positifnya apa kalau datang tepat waktu? Apa? Datang tepat waktu. Perilaku apa yang kalian akan tunjukkan? Apa? Disiplin. Nah, berarti datang tepat waktu itu adalah perilaku disiplin. Paham? Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.